Halo semuanya, kembali lagi di channel Yesus Kebenaran. Orang baik belum tentu benar, tapi orang yang benar itu udah pasti baik. Maka dari itu hiduplah dalam kebenaran, karena kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya ingin sharing ke teman-teman semua, kita garis bawahi kata di dalam palungan, di ayat yang ke-7. Dibaringkannya di dalam palungan. Palungan ini memiliki arti tempat makan untuk domba-domba. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, dia ditaruh di dalam palungan, ditaruh di tempat makan dan minum domba-domba. Nah, yang mau saya sharingkan adalah kita ini adalah domba-domba Tuhan, teman-teman. Jadi kita ini ketika gembala datang, dia kan kalau gembala kan mau kasih makan pasti ditaruhnya di dalam palungan kan, kalau mau kasih makan ke domba-domba kan. Nah jadi gembala datang, dia kasih makan domba-domba itu ditaruh di palungan. Nah otomatis ketika waktunya makan, domba-domba pasti akan menghampiri palungan itu buat makan dan minum. Nah tapi sadar nggak sih teman-teman, di ayat ini kayak melambangkan kayak perumpamaan gitu teman-teman. Kayak apa ya? Kayak kita inilah domba-domba Tuhan, teman-teman. Kita domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus itu dilahirin ditaruh di palungan. Itu bukan berarti nggak ada artinya gitu. Ini ada artinya gitu, teman-teman. Bukan berarti artinya lewat begitu aja. Tapi ada makna tersembunyinya, teman-teman. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, dia ditaruh di dalam palungan. Palungan itu tempat makan dan minum buat domba-domba. Kita ini domba-domba Tuhan, teman-teman. Kita datang ketika menghampiri Tuhan untuk makan dan minum dari sumber kehidupan itu, teman-teman. Saya mau ajak teman-teman semua baca di dalam kitab Yohanes 6 ayatnya yang ke-54. Yohanes 6 ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Nah, jadi teman-teman, bisa kita lihat di ayat tadi, bahwa kata Tuhan Yesus, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kita bisa melihat dari ayat Lukas yang sebelumnya tadi, kalau palungan itu memiliki arti tempat makan dan minum domba-domba. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir pun dia udah penuh dengan Roh Kudus. Jadi nggak ada arti yang nggak ada artinya gitu. Jadi semuanya ada artinya gitu. Jadi nggak bisa ayat itu lewat begitu aja tanpa ada maknanya. Nah itulah luar biasanya firman Tuhan ini, teman-teman. Saya ingin sharingkan ke teman-teman semua di dalam kitab Matius. Kita baca kitab Matius. Di dalam kitab Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita lompat ke ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta, bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya,
yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah teman-teman, coba kita baca lagi di ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah teman-teman, di sini saya mau sharingkan. Waktu orang Majus dari timur itu datang, dia itu datang menyembah Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus itu datang, dia nggak bawa segala kemuliaannya, dia nggak datang dengan segala kekayaannya, kehormatannya, kedaulatannya. Dia datang nggak dengan semua itu, tapi dia datang dengan rendah hati, dengan sangat tempat yang sederhana, teman-teman. Jadi intinya Tuhan Yesus itu datang di tempat yang kotor gitu, nggak di tempat yang bersih. Dia lahir nggak di tempat raja, tapi di kandang domba, teman-teman. Nah, di sini saya mau sharingkan ke teman-teman semua, kalau Tuhan Yesus waktu lahir, dia tetap disembah gitu. Meskipun situasinya tuh saat itu situasinya Tuhan Yesus lahir sederhana di kandang domba, tapi dia tetap disembah oleh orang-orang Majus itu, teman-teman. Jadi intinya gini, teman-teman. Bukan di mana tempatnya orang itu berada, tapi siapa yang ada di tempat itu. Nah, jadi bukan di mana tempatnya orang itu berada, tapi siapa yang ada di tempat itu, teman-teman. Nah, yang di tempat itu adalah Tuhan Yesus, juru selamat dunia, teman-teman. Nah, inilah luar biasanya firman Tuhan itu, teman-teman. Waktu Tuhan Yesus lahir, dia juga bukan orang-orang besar yang diundang, bukan raja-raja yang diundang, bukan petinggi-petinggi lah yang diundang, tapi orang-orang yang sederhana. Contohnya kayak gembala-gembala yang diundang. Oke, kita buka di kitab Alkitab, di dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, jadi teman-teman, bukan orang-orang yang besar yang diundang, tapi orang-orang yang sederhana lah yang diundang, teman-teman. Tuhan Yesus datang gak dengan kejayaannya, kemuliaannya, enggak, teman-teman. Dia datang dengan sederhana, teman-teman. Jadi orang-orang gembala lah yang diundang-undang, gembala-gembala, orang-orang sederhana, bukan raja-raja, bukan petinggi-petinggi tuh, teman-teman. Jadi siapapun kalian, teman-teman, mau seburuk apapun masa lalu kalian, ingat, teman-teman, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kalian percaya padanya, teman-teman. Karena barang siapa lapar dan haus, mereka akan dipuaskan gitu, teman-teman, kalau kita datang kepadanya. Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita buka lagi di dalam Yohanes 4. Di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Air ini yang dimaksud adalah air minum. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Nah, jadi intinya, teman-teman, bahwa benar-benar itu, teman-teman. Jadi tubuh Tuhan Yesus
daging Tuhan Yesus itu benar-benar makanan dan darah Tuhan Yesus benar-benar minuman, teman-teman. Yang dilambangkan dengan roti dan anggur, teman-teman. Jadi perkataan Yesus waktu dia udah memulai pelayanannya itu benar-benar perkataan Tuhan gitu, teman-teman. Bukan perkataan yang sekedar Tuhan bilang gitu. Yang sekedar Tuhan cuma bilang ngomong gitu aja gitu, nggak ngomong gitu aja. Jadi sebelum waktu Tuhan Yesus baru lahir pun perkataannya itu udah nyata gitu, teman-teman. Bahwa kitalah domba-domba itu yang seharusnya makan dan minum di dalam palungan itu. Palungan yang waktu tempat Tuhan Yesus terbaring, teman-teman. Nah, kalau kalian tanya, kenapa sih Tuhan Yesus kok lahir kotor-kotoran? Tuhan Yesus kok mau mati di salib? Tuhan Yesus kok lahir dari jorok gitu, lahir dari... mohon maaf kalau kasar ya, mohon maaf kalau agak kasar. Kok Tuhan Yesus lahir dari alat kelamin wanita gitu, kena darah dan lain-lain sebagainya. Kenapa dia mau ngelakuin itu semua? Karena dia mengasihi kita, teman-teman. Gini, saya mau jawab, saya sebenarnya kalau jawab panjang agak susah sih, teman-teman. Cuma saya kasih perumpamaan gini aja, teman-teman. Hanya, dengarkan ini baik-baik ya, teman-teman. Hanya ibu kandung, hanya ibu yang asli, ibu kandung, yang mau bersihin tai anaknya, supaya anaknya yang kotor itu jadi bersih, teman-teman. Jadi begitu juga Tuhan Yesus, teman-teman. Dia datang ke dunia supaya kita yang kotor ini, teman-teman, jadi bersih kembali, teman-teman. Dipulihkan supaya kita yang kotor jadi bersih. Dia rela nggak ngelakuin itu semua, teman-teman. Gitu, teman-teman. Kotor yang saya maksudkan itu bukan kotor kayak kotor gitu loh, teman-teman. Tapi kotor yang saya maksudkan itu ialah dosa-dosa kita, teman-teman. Itu semua karena dosa-dosa kita, teman-teman. Saya ajak kita semua buat baca di dalam kitab Roma, di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Jadi, teman-teman, karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, teman-teman. Karena pelanggaran Adam, kita semua ini jatuh ke dalam dosa, teman-teman. Semuanya kotor. Nggak ada satu orang pun yang bersih. Karena pelanggaran Adam, karena pelanggaran satu orang. Jadi ada namanya dosa keturunan. Jadi kita semua jatuh ke dalam dosa semua, teman-teman. Kita semua jadi orang yang berdosa, jadi orang yang kotor. Makanya oleh karena ketaatan satu orang juga, kita semua beroleh pembenaran itu, teman-teman. Jadi tadinya itu hubungan kita itu terputus. Hubungan kita terputus dari Tuhan. Dan kita dihubungkan kembali oleh Tuhan Yesus itu, teman-teman. Oleh pengorbanan dia di kayu salib, oleh kelahirannya. Jadi karena pelanggaran satu orang, semua orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang itu, yaitu Tuhan Yesus, yang bisa dibilang Adam kedua, dia menyucikan kita semua, teman-teman. Kita jadi orang yang benar. Hubungan kita yang tadinya terputus dari Tuhan karena dosa-dosa kita, hubungan kita dipulihkan, dikembalikan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi makanya gak heran kalau orang Kristen itu bisa merasakan hadirat Tuhan. Sedangkan orang-orang di luar Kristen ya gak bisa merasakan itu, teman-teman. Jadi cuma orang-orang Kristen, orang-orang yang udah terima Yesus, yang bisa merasakan hadirat Tuhan saat penyembahan. Gitu, teman-teman. Sekian, teman-teman, sharing yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman paham apa yang saya sharingkan. Terima kasih.